leken, bukan laken ya, leken atau spray ya, tutup kasur, ini namanya leken. Nah, untuk leken ini kita melipatnya tidak sembarangan, ada teknik khusus untuk melipat leken. Caranya, pertama kita tarik, nah bentangkan dulu leken. Nah, ini yang namanya leken atau alas kasur. Biasa mungkin kalau kalian di rumah masangkan spray kieu nya. Nah, ieu nya. Kalau sekarang enggak. Lihat. Pertama, kita harus perhatikan jahitan ini. Nah, jahitan atau kelimnya apalah namanya ya. Intinya jahitan ini nih atau keliman. Ini kita harus perhatikan berada di dalam terlebih dahulu. Jadi posisinya seperti ini. Lihat. Keliman ada di dalam. Harus di dalam. Wajib harus di dalam. Setelah keliman di dalam, lalu kita lipat satu kali. Lihat, pada spray ini ada dua garis ya. Pertama ada garis vertikal atau garis yang memanjang, membagi dua sama panjang. Nah, ini yang namanya garis vertikal. Dari sini ke sana garis vertikal. Ya. Kalau yang tengah dari ujung kepala ke ujung kaki namanya garis vertikal. Kalau membagi dua kiri kanan namanya garis horizontal. Ya. Membagi dua atas dan bawah namanya garis vertikal. Membagi dua kiri dan kanan namanya garis horizontal. Oke, kita sepakati ya. Semua satu suara seperti itu. Pertama kita lipat secara vertikal. Membagi dua tuh. Jadi lipatnya di garis vertikal. Ini kan garis vertikal. Lalu kita rapihkan. Nah, setelah dilipat secara vertikal satu kali, lipat kembali satu kali, jadi dua kali ngelipat. Lihat deh. Tuh, satu. Rapihkan. Satu kali lagi. Jatuhkan satu bagian. Bisa? Udah ya. Satu kali lipat ke atas, lipat kembali, jatuhkan satu bagian. Yang kedua, yang satu bagian yang tadi kita angkat. Nah, jadilah seperti ini. Nah, ini adalah garis vertikal atau garis tengah yang diapit oleh dua sisi. Kalian harus ingat-ingat. Ini adalah garis vertikal atau garis tengah yang diapit oleh dua sisi. Selanjutnya, setelah seperti ini, kita harus mencari yang namanya titik potong. Titik potong itu pertemuan antara dua garis. Garis vertikal dan garis horizontal bertemu di tengah-tengah. Jadi titik potong namanya. Nah, cara mencari titik potong, kalau di bed, titik potong itu seperti ini. Dari sini, kita tarik garis ke ujung kaki. Ada garis kan? Nah, itu membagi sama besar atas dan bawah. Selanjutnya, kita tarik garis lagi yang membagi sama besar dari sini ke sini. Dari sini kan? Nah, kurang lebih titik potong itu di tengah, di sini. Pas di tengah-tengah bed. Kita harus mencari titik potong dari leken. Caranya, berarti kita harus membagi dua leken ini. Nah, tarik. Nah, yang saya pegang ini adalah titik potong. Lalu lipat bagian leken ke titik potong. Satu. Dua. Bisa? Terus lipat kembali. Tiga. Nah, jadi seperti ini. Titik potong sekarang ada di mana? Di saya atau di sini? Di sini. Nah, kalau saya lipat ke sini nih. Titik potong sekarang di mana? Kiri kanan.
Ini kanan, ini kiri. Gimana? Di depan atau di belakang? Depan. Nah, berarti kalian sudah bisa ya titik potong di sini. Mencari titik potong itu akan berguna pada nanti saat kalian memasangkan ini. Jadi titik potong pada leken harus tepat dengan titik potong pada bed. Ini untuk leken. Setelah leken, perlak atau zail. Apa? Perlak atau zail. Nah, kalau untuk melipat perlak, caranya seperti ini. Kita bentangkan dulu perlaknya. Seperti ini. Nah, bentangkan. Kalau nanti kalian melipatnya di ruangan perawat ya, tidak di bed pasien seperti ini. Ini hanya mencontohkan saja. Lalu kita bagi dua perlak, bagi dua bagian. Seperti ini. Ketemulah garis tengah. Oh, di dia garis tengahnya. Buka kembali. Lipat perlak ke arah garis tengah. 1 2. Setelah seperti ini tinggal gulungkan setengah-setengah. Lipat kembali bagi dua. Ini untuk perlak. Selanjutnya setelah perlak apa? Stick leken. Kalau untuk stick leken, nah stick leken ini adalah untuk mengalas di atas perlak ya, disimpannya. Nah, cara melipatnya, kalau tadi leken itu melipatnya vertikal atau horizontal? Vertikal. Nah, kalau ini kita lipat di garis horizontal. Tadi makan kia. Ya. Sekarang berbeda. Kita ke sini. Tapi tetap dengan keliman di dalam. Harus diperhatikan keliman di dalam. Paham? Paham. Ya. Keliman di dalam ya. Kita lipat secara horizontal. Setelah semua alat tenun itu dilipatnya horizontal kecuali satu leken. Selimut nanti horizontal. Bopen leken horizontal sama. Kecuali leken yang berbeda. Jadi kita kalau mau melipat ibaratnya seperti ini. Kalau kita tidur, mungkin nggak kalau kepalanya di sini, kakinya di sini, nggak kan? Ini lamun bobok gitu, kepalanya di dia atau di dia? Ini di dia. Nah, berarti kita melipat dari kepala ke kaki. Ya. 1, lipat 1 kali. Nah, ini kan lipatkan kembali. Turunkan 1 bagian. Lalu angkat. Ini garis horizontal kalau di sini. Ini titik tengah ya, garis tengah. Nah, lalu bagi 2. Setelah ketemu di sini lipat ke tengah. Nah, titik potongnya di mana? Di kiri, di kanan? Kiri kanan? Kiri. Kiri. Simpan. Selanjutnya setelah stick leken, bopen leken. Nah, kalau bopen leken ini tidak ada cap-cap, tidak ada kelim-kelim. Ini bolak-balik sama. Bopen leken ini adalah alas selimut. Nah, coba sekarang ini kita melipatnya vertikal atau horizontal? Horizontal. Berarti dari arah horizontal. Nah, horizontal. Sip. Tuh. Ingat ya, semua horizontal kecuali leken. 1 kali lipat kembali, turunkan 1 bagian, lalu naikkan. Sama, cari titik tengah.
Selanjutnya ini boberlekan. Setelah boberlekan selimut. Nah, kalau selimut ini sedikit berbeda karena selimut ini ada capnya atau label. Nah, label ini harus berada di kiri bawah pasien. Kiri bawah. Kalau misalkan itu kepala, di sana kepala misalkan, di sini kaki, berarti label ini harus berada di sini. Nah, bangun. Nah, berarti label harus di sini. Kiri bawah pasien. Kenapa label harus di sini? Misalkan seperti ini. Kalaulah misalkan selimut ini bermotif, misalkan ada gambaran gambar maung misalkan, atau gambar gajah, naon lah. Nah, sama gambar mantan. Misalkan ini gambar maung. Berarti otomatis ini kan bawahnya. Berarti kepala harimau di sana, di sini kakinya kan. Kalaulah misalnya ini terbalik, dibalik ya capna jadi di situ, berarti kepala harimau jadi di didinya. Ya. Lebih parah kalau ini terbalik di sana. Tuh. Di sini kepala harimau, gitu buntutnya. Ya. Lebih parah lagi kalau capnya terbalik, jadi di dalam seperti ini, harimau-nya kerungkupan. Jadi, nah itu hanya sebagai nilai estetika saja supaya indah pas pasien masuk. Harimau-nya itu dijungkir. Nah, jadi di sini ya. Berarti cara melipatnya, kalau cap di sini, cara melipatnya seperti ini. Ambil. Nah, ingat-ingat, cap itu harus berada di kanan atas. Nah, kalau sudah di sini cap itu kanan atas dia. Kanan atas. Di luar kanan atas. Dia. Selanjutnya kita lipat ke arah cap. Seperti ini kan. 1, turunkan, naikkan. Sip. Lipat lagi ke arah cap. Sekarang cap berpindah ke sini. Bukan sulap, bukan sihir. Ya. Cap berpindah ke kiri, berarti sekarang kita lipat ke kiri. Selimut beres. Selanjutnya sarung bantal. Kalau sarung bantal, pada umumnya sarung bantal seperti ini kan. Nah, kalau sekarang kita mau tindakan sarung bantal ini harus di bagian dalamnya dikeluarkan. Caranya, tangan kita masuk, pegang, tarik. Tuh, jadi bagian dalamnya keluar. Bagian atas juga sama, masuk, tarik. Selanjutnya, ini kan seperti ini. Tangan kita masuk ke bagian bawah. Jadi dikit. Seperti tadi deui. Ya, masuk ke bagian bawah. Lalu ujung jari kita pegang di ujung sini. Kedalamkan setengah bagian. Jadi posisinya seperti ini. Paham? Paham. Siap. Ini lipat sudah. Bebas. Bereslah persiapan alat. Itu baru persiapan alat saja. Nah, baru sekarang kita tindakan. Nah, kalau untuk open bed, pertama yang harus kita lakukan, siapkan alat. Di sana ada. Pertama apa? Siapkan alat. Yang kedua, nah, alat disusun sesuai standar prosedur. Jadi maksudnya seperti ini. Alat yang pertama kali kita pakai, letakkan paling atas. Alat yang pertama kali kita pakai, letakkan paling atas. Jadi seperti ini.
Pertama kali dipasang apa dulu? Lekan, berarti lekan harus paling atas. paling atas. Supaya tidak seperti ini. Kalau misalkan alat yang pertama kita pasang letakkan di bawah, nanti ini bakal di bawah betul. Ya, nanti acak-acakan. Jadi alat yang pertama kita pasang letakkan paling atas. Selanjutnya, ini ceritanya saya sudah cuci tangan ya. Ini sudah bersih. Oh, masih bisa. Nah, selanjutnya kita siapkan alat. Cek dulu alatnya sudah benar. Oh ya, sudah disusun sesuai apa yang akan dipasangkan. Sudah. Baru selanjutnya kita buka baki instrumen. Di sini ya, di bawah stand. Cara membuka baki instrumen, tutupnya lihat. Bukanya seperti ini. Ya. Jangan pas dibuka ya picul kawang. Jangan ya. Simpan di sampingnya, tapi di sini. Ulah di dia ya, gimana contoh ya contoh. Bisa di dia. Terus ini kan di sampingnya. Nah, kita ambil korentang. Buka korentang, jangan seperti ini. Dan susah, gampang. Kita ambil bagian luar handscoon. Sudah belajar kan menggunakan handscoon? Nah, ambil bagian luar menggunakan korentang. Ambil menggunakan tangan yang non dominan. Lalu keluarkan satu bagian handscoon. Nah, siap kita eksekusi. Pilihlah ukuran handscoon sesuai ukuran tangan kalian. Ada S, M, XL, XXL, dan lain sebagainya lah. Nah, tangan kita ini tidak boleh memegang bagian luar handscoon yang ini, tidak boleh. Kan tangan kita kan kotor. Nanti kalau memegang handscoon harusnya dikotor. Kita pegang bagian dalamnya seperti ini yang dilipat. Lalu kita masukkan tangan. Pas mau memasukkan, perhatikan jari-jari tangan kita. Sudah yakin masuk semuanya tidak? Kalau sudah tinggal kita tarik. Tuh. Rata-rata kalau kalian pas masuk ini kayak hiji. Selanjutnya, tangan ini kan sudah menggunakan handscoon. Mau ngambil handscoon yang kedua, ambil dari dalam. Tuh. Ini boleh pegang. Balikan. Pegang ke dalam seperti ini. Siap? Nah, baru kita masukkan. Gampang ya? Nanti kalian coba. Nah, ini sudah menggunakan handscoon. Ketika sudah menggunakan handscoon, tangan kalian tidak boleh memegang hal-hal di luar tindakan atau melakukan gerakan-gerakan tidak berarti, misalkan kikian lah. Garo, misalkan ngorong, nggak boleh. Tangan kita harus tetap dalam keadaan posisi anatomis. Jadi posisi anatomis itu seperti ini. Nah, seperti ini. Atau boleh diangkat ke atas seperti ini. Ya, tiba. Atau kalian pernah gak lihat film Korea? Anu aya dokter-dokter di rumah sakit. Dokternya kan posisinya seperti ini. Tangan gaun dipangangokeun, dia dipangelapkeun, teh kayak kieu nyelira. Supaya ini tetap menjaga kesterilannya. Walaupun kita tindakannya bersih, ini prinsipnya bersih ya, tidak steril, tapi kita harus tetap menjaga. Nah, ini kan posisinya di sana ya. Ini di sini, bukan di bed. Bisingke kalian persinakan nih kadiekeun. Enggak, ini di sini. Dan setelah menggunakan handscoon, apa yang kita lakukan? Nah, alas masukan tidak ada. Berarti kita langsung memasang. Naikkan. Oke. Tadi kan kita sudah belajar titik potong di lekan. Sekarang kita sebelum tindakan cari dulu titik potong bed. Titik potong bed itu membagi bed atas bawah sama besar, kiri kanan sama besar. Kita sepakati titik potong di tengah di sini. Kayak itu sami jauh kayak itu sami, kayak sami. Ya. Selanjutnya untuk meletakkan lekan, titik potong lekan harus tepat di titik potong bed. Kita ulangi ya, bongkar lagi nih. Titik potong itu yang mana? Kiri, kanan atau tengah? Tengah. Tengah. Atas atau bawah? Atas.
Atas bawah. Bawah. Bawah atas. Atas atau bawah? Bawah. Bawah. Atas. Kan titik potong itu garis tengah pertemuan antara dua. Kalau bawah tuh, bawah gak ada ujungnya. Jadi atas sini. Kan iya. Tah. Ini kan garis tengah. Ya. Temukan satu garis lagi, jadi dia. Ingat-ingat, kalian yang melipat, kalian yang harus ingat. Untuk tindakan open bed ini sekali jadi. Jadi kalau misalkan nanti kalian pas ujian nih, buka, simpan. Terus pas dibuka, kesana kurang, kesini lebih. Jadi kayak itu ternutup, kadieu panjang ting, gagal tindakan anak. Jadi pas dibuka teh harus simetris. Kayak itu pas, kadieu pas. Nah, coba ulangi lagi. Titik potong mau mana? Atas. Atas. Kita lipat satu kali. Titik potong sekarang menjadi di kiri atau di kanan? Kanan. Mana kanan teh? Iya, sip. Kita lipat satu kali lagi. Titik potong di mana? Kiri. Di atas atau di bawah? Atas. Kita putar. Titik potong sekarang di mana? Di kanan. Atas atau bawah? Atas. Oh iya, depan atau belakang? Depan. Depan belakang? Sip. Berarti ini titik potong ya. Kita buktikan ya. Kalau salah berarti kalian yang salah. Nah, simpan titik potong bed. Posisinya seperti ini. Simpan titik potong bed. Lalu kita buka secara perlahan. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti betul titik potong berada di tengah. Seperti ini. Pas. Selanjutnya, kita buka satu bagian ke arah kita. Setelah seperti ini, kaki kita renggangkan, tahan ini, buka sedikit bagian, buka gitu. Nah, buka. Setelah dibuka, ini kita tarik. Ini adalah satu teknik untuk mempersulit hidup. Memang kalau nanti di lapangan, di aplikasinya tidak seperti ini. Hanya kalian harus tahu dulu yang sulitnya seperti apa, yang benar itu seperti apa. Kalau yang salah tidak usah dipelajari. Yang benarnya dulu ya, walaupun sulit, rumit, tapi kalian wajib harus bisa. Setelah seperti ini, kita kencangkan dulu bagian atas dan bawah. Ini kan sudah dipasang. Kita kencangkan dulu atas dan bawahnya. Caranya, jangan dilakukan seperti ini. Lamun dikiekeun kayak yang sukun kacepet. Tapi ini kan seperti ini. Masuk, angkat bedna. Tuh. Saya diangkat dia nanya berat. Bawahkan seperti ini, turunkan. Sip. Sekarang bagian ini juga sama. Angkat. Kalau yang ini kita kencangkan. Turunkan. Mantengnya. Setelah seperti ini, selanjutnya kita pasang. Pasang. Pelawak. Tadi kan pelak sudah dibagi dua. Tinggal sekarang kita cara menyimpannya seperti ini. Posisi pelak seperti ini. Nah, simpan. Titik potong B di mana? Di tengah. Simpan pelak di titik potong.
buka. Setelah pelak kita memasang. Kalau sekarang mencari titik potong lebih mudah, sudah diperpendek oleh pelak. Simpan stick leken titik potong pelak. 1, 2, sama tengah-tengah. Oke, kita cari titik potong. Titik potong itu di mana? Tengah. Tengah. Tengah kan? Kalau saya lipat, titik potong jadi di kanan. Berarti di kanan atas ya. Setuju. Titik potong di kanan atas. Untuk memasangnya, lihat. Memasangnya, kalian tidak boleh memasang melebar seperti ini. Tidak boleh. Tapi memanjang. Jadi kepalanya dia di depan. Semua pas memasang kepalanya di depan. Jadi ya kan kalau kita hitung kepala ini kepala berarti di depan kepalanya. Simpan tepat di titik potong. Maksud di tengah itu, ini kan titik potong, bukan tengah seperti ini. Bukan, tapi titik potongnya yang di tengah. Oke. Mau kalian posisi dari sini boleh. Mau dari sini boleh. Mau dari sini boleh. Dek dia deh, baik. Asal titik potong di tengah. Oke, kita buka. Saudara merem. Sama kan kiri kanan? Buka satu bagian ke arah kita. Cepet, tahun masing-masing. Jepit. Cepet. Dijepit. Cepet. Pokoknya mah tahan menggunakan kaki. Buka sedikit bagian, buka tuh, iya salib. Lalu ini ditarik. Amazing. Nah, setelah 3 bagian terpasang, baru sekarang kita rapihkan kiri dan kanannya. Tadi kan atas bawah, sekarang kiri dan kanan. Nah, caranya, kalau untuk bed yang ini, kita angkat dulu ini pengamannya. Belakang kelihatan nggak? Ketinggalan. Nyana kursi berasa nyana kursi. Sana kursi, terus carikan kursinya. Nah, untuk ini kan belum rapi, harus dimasukkan. Untuk memasukkan, kalian jangan seperti ini. Oke, pas narik, kecepet. Kalian angkat, angkat. Punten. Tengah. Karun kan gobut. Angkat. Masukkan. 3-tiganya masukkan. Leken, perlak, dan stick leken masukkan. Biarkan dulu, tidak rapi, tidak apa-apa, nanti kita rapihkan. Sekarang masuk dulu. Nah, kalau bagian yang ini tidak kencang tidak apa-apa. Kurang kencang misalkan ini. Nanti kencangnya ditarik bagian yang sebelahnya lagi. Jadi pas ngalabat ke iya betot. Jadi bakal pageuh ieu nya. Kita ibaratkan sebelah sini masuk. Ini sudah dimasukkan ya. Sudah saya masukkan. Biar cepat. Ini sudah saya masukkan. Selanjutnya kita sudutkan. Nah, sudut ini masih acak-acakan. Bagaimana cara mengatasinya? Caranya seperti ini. Kita ambil pujit. Nah, cara menyudutkan, disudutkan itu setelah dimasukkan kiri dan kanan ya, ingat, setelah dimasukkan kiri dan kanan baru kita sudutkan. Ini untuk merapikan. Nah, caranya bagian belakang rapikan terlebih dahulu. Bagian belakang rapihkan. Pegang di ujung. Ini kita angkat. Nah, jadi posisinya segitiga seperti ini kan. Yang bawah masukkan tuh.
ini turun. Nah, jadi kalian nanti membuat dulu seperti ini. Kalau bed yang ini memang sedikit susah kalau dirapihkan. Di atasnya ada tali, di pinggirnya ada resleting. Gak apa-apa, asal bikin sudut dulu aja. Nah, seperti ini. Bikin sudut seperti ini di keempat-empat bed. Di keempat sudut bed. 1, 2, 3, 4. Oke, bikin dulu selesai ya. Semuanya sudah beres. Selanjutnya berarti kita pasang selimut dulu atau pendekan dulu? Pendekan. Nah, untuk memasang bopen leken, titik potong tetap ya sama seperti tadi. Untuk memudahkan menjadi titik potong, seperti ini saja. Kita cari yang ada ujungnya. Nah, ayo tungtung nak. Tungtung. Berarti ini adalah titik potong. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Jadi, oh berarti titik potong. Kalau tadi kita memasang ke depan seperti ini kan. Kalau bopen leken kita memasangnya seperti ini. Ke arah kepala. Ibaratkan ini kepala ya. Kita ibaratkan ini kepalanya. Kepala pasien di sini. Berarti kita masang sedikitkan seperti ini. Bopen leken. Hanya catatan, bopen leken itu dipasang di 3/4 bagian bed. Jadi 1/4-nya tidak dipasang. 3/4 bagian bed itu menghitungnya seperti ini. Bed bagi 2 dulu. Ini tengahnya bagi 2. 1, 1. Setuju? Setuju. 1, 1. Bagian yang ini kita bagi 2 kembali. Di dia, ka dia. Setengahnya di mana? Di sini. Nun. Nah, berarti titik potong sekarang ada di mana? 1, 2 atau 3 titik potong? 1, 2. 1, 2 atau 3? 2. 2. Sip. Berarti kita simpan ini di titik potong yang kedua. Buka. Buka. Sip. Selanjutnya kita tarik secara perlahan ke belakang. Biarkan itu melipat. Nah, ini biarkan melipat. Setelah seperti ini, baru kita pasang selimut. Pasang selimut itu 4 jari di bawah bopen leken. Ujung bopen leken di sini kan? Berarti 4 jari kurang lebih sini. Tepat di titik potong atau di garis tengah. Cara mencari titik potong sama seperti tadi. Ujung. Nah, ini ada ujungnya. Berarti di sini ujung. Simpan 4 jari di bawah bopen leken. Buka. 1, 2, 3. Buka lagi sama seperti tadi. Lihat posisi cat. Ujung bopen leken kita lipat ke selimut.
beres HP selimut. Yang terakhir kita akan pasang sarung bantal. Kita ambil bantal. Nah, cara memasang sarung bantal, simpan dulu bantalnya. Lihat sarungnya. Nah, tadi kan kita pasang sarung bantal sudah dilipat-lipat sarung bantalnya. Tugas kita sekarang adalah mencari lubang bagian bawah. Di sini tidak ada lubangnya. Di sini tidak ada. Di sini, nah, berarti di sini lubang. Cari lubang yang ini. Jangan masukkan tangan ke sini, tapi dari lubang bawah. Caranya, masukkan tangan kita. Lubang yang bawah ya, ingat-ingat yang bawah. Masukkan tangan kita seperti ini. Duh, jika kieu. Sekarang kita masukkan ke bantal. Cara memasukkannya lihat. Satu sisi dulu bantalnya masukkan. Tuh. Sebelah kan cepilna, lebat kering kena cepilna. Lalu kita dorong ke atas sampai ini memenuhi ujung bantal. Sampai padat. Setelah itu, kita ambil bagian bantal yang ini, yang kanan, masukkan. Tuh, sampai padat. Setelah itu, tangan kita pindah ke atas. Ini tinggal ke bawah kan. Setelah itu, untuk bagian atasnya balikkan, tangan masuk, lalu ambil. Perepetkeun. Beres. Belum. Setelah seperti ini, kalian bereskan alat dulu. Ini belum ditutup kan? Tutup dulu. Buka handscoon. Cara membuka handscoon, ulah dibetot di dia. Hese itu. Si coplok ini pandangan. Bukan ada di sini. Caranya, lihat. Ini nih telapak tangan cibit. Sudah seperti ini. Nah, dua jari ini pindah ke atas ke dia, ambil, lalu tarik. Ini pegang, lalu keluar.